Luar biasa ya. Siang hari ini kita boleh bersama-sama di tempat ini. Bukti berkat Tuhan yang luar biasa gitu. Di rumah ini Tuhan nyatakan pertolongan Tuhan, penyertaannya yang luar biasa. Kita percaya, kita juga semua yang di sini juga semuanya diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Boleh kasih tahu kanan kiri saudara, katakan, engkau orang yang dipilih Tuhan. Nyatanya sampai hari ini kita dipelihara. Amin. Bersama-sama kita datang ke hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terlalu banyak yang Tuhan lakukan dalam hidup kami Tuhan, dan itu membuat kami sangat bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih buat sertamu, terima kasih buat pertolonganmu, terima kasih buat anugerahmu Tuhan Yesus. Kau telah berikan segalanya bagi kami Tuhan. Bila kau boleh berikan hidup kami, kasih kami, cinta kami kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan. Siang hari ini Tuhan ada di tempat ini. Kau boleh bersama-sama merasakan Tuhan jamaah dan lawatan Bapa. Amin. Ambil alih ibadah kami, ambil alih ibadah kami ya Tuhan. Roh Kudus-Mu bekerja di tempat ini Tuhan. Roh Kudus-Mu berkarya di tempat ini. Tuhan, bekerjalah sesuai dengan kehendak-Mu. Bekerjalah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Roh Kudus berencana ya Tuhan. Bawa setiap kami masuk hadirat kami. Bawa setiap kami mengalami Tuhan.
Tetaplah bersukacita karena Tuhan ada selalu bersama dengan kita. Yang percaya katakan amin. Kasih tahu kanan kiri saudara, katakan, percayalah tahun ini engkau akan diangkat naik oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih, silakan duduk. Kami mau mengasihi Tuhan lebih lagi, Tuhan. Kami mau dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Sekali lagi katakan, aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Lagi-lagi renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Kiranya ini menjadi sebuah komitmen kami ketika kami menyanyikan pujian ini kepada Tuhan Yesus. Kami menyenangkan hati Tuhan, dan biarlah ketika kami lakukan saat siang hari ini Tuhan, turunlah tangan-Mu urapi kami, berkati kami, sehingga apapun yang kami kerjakan itu tidak akan sia-sia. Namun biar Tuhan memberkatinya menjadi sebuah sembahan kami kepada Tuhan Yesus. Pujilah nama-Mu Tuhan, memberkati kami saat yang dalam nama Tuhan Yesus, sifat Allah turun di tempat ini, dan kemuliaan dan kasih Tuhan ada nyata di tempat ini. Pujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bersih, haleluya, amin. Halo Bapak Ibu, terkasih, halo, haleluya. Baik, puji Tuhan hari ini. Ya. Sambil kita menunggu tempat ibadah kita sudah mungkin bulan depan kita sudah pakai tempat itu, karena minggu berapa kita belum tahu, karena air dan listrik belum terpasang. Ya. Mari kita sudah
bayar 1 tahun kontraknya, terus isi rumput, karena rumputnya itu berbiasa akarnya, jadi seperti karpet ini digulung lah bisa rumputnya, jadi tarik dari sana digulung itu bisa. Kemarin Pak Liga kirain mau nyeret apa, katanya nyeret rumput. Dari jauh tuh seperti kaum goni akarnya, karena di bawahnya itu cocoran semua. Jadi kemarin akhirnya belum terpasang karena listriknya belum ada. Itu yang menjadi pergumulan kita, masalah listrik dan ngebor air. Baik, mari kita akan baca dalam Roma 12 ayat 11. Roma pasal 12 ayat 11. Mari kita akan baca sama-sama firman Tuhan ini dalam Yohanes ketiga 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah kamu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya ulang kembali. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, firman Tuhan ini saat siang hari ini Tuhan mau berkehendak dalam kehidupan kita ini, mengingatkan kita kembali bahwa kerajinan kita ini gak boleh kendor, ya. Roh kita harus tetap semangat, roh kita harus menyala-nyala sampai musuh kita terdiam, sampai orang yang mau membicarakan kita ini terdiam, karena kita membalasnya dengan, kalau bahasa saya, dengan karunia melayani. Biasanya orang itu kalau punya karunia melayani, dia gak banyak ngomong. Beda dengan karunia kenabian. Itu tugasnya biasanya apa ya? Doa syafaat. Kalau orang biasa mengerjakan, tidak banyak ngomong dan dia harus cepat tanggap, itu punya karunia melayani. Nah, Tuhan mau biarlah kerajinan kita ini gak boleh kendor, harus tetap semangat, ya, tetap menyala-nyala. Supaya apa yang kita lakukan ini biarlah musuh kita terdiam, karena kita sedang melakukannya tanpa berdiam diri. Maksud saya bukan berdiam diri, tanpa kita berhenti, ya. Nah, kalau di dalam Wahyu, ya, Wahyu pasal 2, mari kita buka Wahyu pasal 2 ayat 2 sampai yang kelima. Ketika firman Tuhan ini, Tuhan menegur jemaat yang di Efesus, ya. Wahyu pasal 2 ayat 2 sampai ke 5, mari kita akan baca sama-sama. Bapak Ibu yang berkasih. Wahyu pasal 2 ayat 2 sampai ke 5. 1, 2, 3. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang hidup di daerah susu. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka berdusta. 3. Dan engkau tetap sabar dan berita oleh anak-anakku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang sempurna. 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kejadian kepadanya jika engkau tidak bertobat. Nah, firman Tuhan ini berlaku buat kita, ya. Firman Tuhan siang hari berjudul kasih mula-mula, yang berkualitas. Tuhan minta supaya mungkin dahulu, ya, dulu kita pernah melayani Tuhan, mungkin dulu pernah kita komitmen sama Tuhan. Nah, di pertengahan jalan ada sesuatu proses yang bukan mengharuskan, ya, membuat kita mungkin berhenti untuk melayani Tuhan. Tuhan ingatkan dalam kehidupan kita, lakukan seperti yang kau lakukan semula. Saya pernah sampaikan gini, jangan bangga dengan dulu kau diurapi Tuhan. Pertanyaan hari ini, ya, mari pergunakan. Ketika Tuhan memilih kita, ketika Tuhan menunjuk kita ini menjadi terang-terangnya Tuhan di tempat, di kawasan ini, biarlah itu kan kita lakukan. Sebab terang itu kalau dibungkus dengan apapun itu akan kelihatan. Setuju ya? Bungkus lagi apa? Terang itu kalau mau dibungkus apapun, dia akan kelihatan tak terang. Nah, Tuhan mau apapun yang membungkus kita,
entah tekanan hidup, persoalan, tuntutan dalam pekerjaan dan rumah tangga dan sebagainya, biarlah kita tetap menyala, ya. Roh kita tetap nyala-nyala. Ya, katakan kanan kiri, tepuk lututnya, nyala-nyala. Nyala-nyala. Nyala ya, jangan terbakar. Kalau kita berpikir ya, memang ya tempat itu ya informasi saja, tempat itu kan memang di antara kafe-kafe. Ya karena Tuhan sudah berikan kita di situ, biarlah yang dekat jembatan Sumber Jaya itu kita akan pergunakan dengan baik menjadi komitmen kita ke depan. Biarlah kita mempersembahkan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk pribadi dan sebagainya. Nah, kembali lagi di ayat kelima, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Ya. Jika tidak demikian, aku datang kepadamu dan akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Nah, di ayat Wahyu 2 ayat 1 sampai ke 7 ya, 5 ini atau maksudnya kelima ini mau menyadarkan kita kembali bahwa gini, maksudnya banyak orang yang tidak menyadari bahwa kehilangan kasih yang mula-mula itu merupakan masalah serius sebenarnya. Saya selalu memakan yang sederhana saja. Orang yang ketinggalan handphone itu gelisah nggak? Gelisah. Sama orang yang kasih yang mula-mula gelisah mana? Ya kan? Orang yang kehilangan kasih yang mula-mula nggak akan menyadari. Padahal itu sangat serius ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena orang lebih fokus kepada sakit fisik, sakit dikit langsung bergegas apa? Cari obat dan coba mencari penyebabnya ini apa. Ya, kalau kita merasa badan kita sakit, pasti kita buru-buru cari penyebabnya. Nah, bahkan bila perlu ke rumah sakit dan sebagainya. Berbeda dengan sakit rohani atau kehilangan kasih yang mula-mula. Sakit rohani itu dalamnya mungkin ada iri hati, kesombongan, kecewa, dan cenderung mengabaikan. Padahal ini sebuah situasi yang serius sebenarnya. Kalau kita nggak bergegas, ini rohani kita sedang koma. Dan kalau di rumah sakit itu udah alat apa juga naik turun, itu kalau flat itu kan pasti mati itu apa namanya? Nah, jangan sampai. Karena Tuhan mau supaya kita ini nggak hilang kasih yang mula-mula. Masih semangat ya? Kalau saya katakan semangat, ya apa? Antusias, probios, siap, ya kan? Antusias? Siap. Saya katakan siap. Antusias. Haleluya. Ini passwordnya. Nah, kenapa kita kehilangan kasih yang mula-mula? Ya, kenapa sih ada orang yang kehilangan kasih yang mula-mula? Dengan singkat saya katakan, yang pertama, dia merasa kelelahan. Kisah Elia saya ambil dalam 1 Raja-Raja 19, ya 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai yang keempat. Saya akan bacakan 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai keempat. Ya. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini, ya, mungkin jamnya yang sama, aku daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu itu aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah satu nabi ini, maka di ayat 3, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yuda, ia meninggalkan hujannya di sana. Ayat 4, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih daripada nenek moyangku. Elia kelelahan. Hari ini
Adakah yang merasa kelelahan? Ada. Banyak. Lelah melihat kondisi sekeliling kita, lelah secara fisik, pasti ngalamin. Lelah secara rohani, lelah menunggu jawaban doa tidak kunjung datang, tidak tergenapi. Itu lelah nggak? Lelah menghadapi tuntutan dalam pekerjaan, dalam hal apapun, dalam keluarga dan sebagainya. Lelah menghadapi tekanan hidup, lelah melayani. Makanya pertanyaan ini berapa bulan kita dengar, boleh nggak lelah? Boleh. Ya nggak boleh? Menyerah, lelah mental yang membuat kita menjadi tahu, yang lebih lagi Bapak Ibu Saudara, yang membuat kita lebih lelah lagi, kita harus berpura-pura tangguh, ya, berpura-pura bahagia, padahal dalamnya, di sini nggak ada ini. Ya, di sini semua orang-orang yang hebat semua. Tanya Tuhan berkati kita sampai hari ini. Amin ya. Nah, Elia itu seorang nabi yang luar biasa. Kenapa saya katakan? Bayangkan, membunuh 450 nabi Baal, ya, menurunkan api dari surga, membakar air, ya, betul kan? Ketika Elia membuat parit dan sesuatu yang berharga, air itu diserahkan ke tanah itu, ya, membangkitkan orang mati. Lebih dasarnya lagi, membuat roti dan minyak yang tidak pernah habis. Kepada siapakah itu? Janda di Sarfat. Tidak mengalami kematian karena dia dijemput dengan keretanya. Surga. Wow. Untuk Elia. Tapi dia merasa cukup Tuhan. Bahasa sehari mati aja lah. Karena merasa sendirian. Saya berharap kita inilah kita ini sepakat namanya ini GBCHS. Inilah rumah kita. Ya. Jangan kemana-mana, kalau ada ke rumah kita, balik ke rumah. Saudara tidak akan merasa sendirian kalau kita balik ke rumah. Amin. Ini rumah kita. Yang kedua, merasa sendiri. Tadi yang merasa kelelahan. Yang kedua, merasa sendiri. Kenapa kita bilang kasih yang berulang-ulang? Merasa sendiri. 1 Raja-Raja 19 ayat 9 dan 10, ya. Saya ambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 10. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ, maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Ayat 10, jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Elia berkata demikian. Di ayat 10, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Kita boleh mengikuti kegiatan apa? Itu bagus. Tapi itu hanya sekedar menghijaukan daun. Ya kan, kalau jambu ini kalau nggak berbuah-buah, Pak, itu tebang apa dipelihara terus? Ya. Ingat, Tuhan itu menantikan buah, bukan menantikan daun yang lebat. Peristiwa Tuhan Yesus mengutuk pohon karena dia nggak keluarkan buah. Pada akhirnya Tuhan minta buah dari kehidupan kita, buah yang baik, buah pertobatan, buah kebaikan kita. Ada, saya ambil dari kata aku sendiri. Sekali lagi, ini rumah kita, komunitas ini rumah kita. Saya kemarin mengajak Bu Ayu mengajak Bu Dewi dan anak-anak, luar biasa. Tadi kata naik mobil kali Bu, motor. Oh, dia balas budi. Mari kita ke sana nih. Mari dari besi, dari Paliga, habis makan langsung ke Gabus. Ini pulang ambil kursi. Karena ada orang yang berkati 20 kursi, kan? Itu kalau dihitung sekarang, kursi itu
Amin. 350.000 kali 20 kan lumayan di Tuhan memberkati. Nama kursi sekolah minggu ada di kursi sekolah minggu. Jadi TV juga ada yang ngasih. Tuhan itu sudah persiapan. Yang kita jangan sampai kendor. Tetap kita menyerahkan. Tinggal kita berdoa keyboardnya. Iya kan? Ya. Monitor udah ada. Tuh. Tinggal mungkin monitor satu buat WR sama keyboard. Daya yang perlu kita perlukan segera itu air, listrik dan air. Keyboard nanti pasti ada yang Tuhan kirim. Nah, saya tanya ini beliau nih rumahnya luar biasa. Ada tapi belum kelihatan. Ini rumahnya luar biasa. Pakai paket lah. Pakai paket. Iya. 24 jam lah. Selalu saya tanya bendahara ini ada patalan aja, cuma belum kelihatan. Oh ini belum kelihatan. Masih malu-malu ya mau. Masih datang ekspedisi itu. Mohon hidup dalam doa terus ya. Itu yang kita perlukan, yang mendesak. Saya berharap mungkin Maret minggu pertama kedua itu kita udah pakai tempat itu. Tuhan kan di sana ada exhaust, kita pakai itu sambil AC-nya udah nempel tapi belum kelihatan kan. Saya nggak tahu gimana, pokoknya belum kelihatan. Jadi yang AC mungkin menyusul, yang ada yang udah pesen masih kipas. Memang merintis dari lelah dari nol itu asik. Ada sebuah kisah kita ukir di situ. Antusias? Siap. Yang ketiga, tadi yang kenapa kita kehilangan kasih yang mula-mula, ya? Merasa kelelahan. Yang kedua, merasa sendiri. Yang ketiga, fokus kita salah. Saya ambil lagi tokoh lagi yang sama, 1 Raja-Raja 19 ayat 1, karena saya berangkat dari 1 Raja-Raja 19, maka saya akan akhiri juga dengan 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai ketiga. Ketika Raja Ahab memberitahu Ratu Isabel apa yang dilakukan Elia, bahwa Elia telah membunuh semua nabi Baal, Isabel mengirim seorang utusan untuk menyampaikan pesan ini kepada Elia. Pesannya adalah, engkau telah membunuh nabi-nabiku. Sekarang aku bersumpah demi para dewa bahwa aku akan membunuhmu besok malam, kira-kira pada waktu ini. Mungkin sekali lagi waktu yang sama dia ucapkan Elia membunuh nabi-nabi itu. Ya, Elia menjadi takut lalu melarikan diri sampai ke Beersheba, sebuah kota di Yehuda. Di situ ia meninggalkan pelayanannya. Wow. Fokusnya salah. Yang gampang begini. Semua ini kan punya handphone, smartphone. Kalau Bapak Ibu buka kamera, itu ada potret. Itu ya? Ada ya? Potret itu kalau fokus taruh ke badan saya. Di belakang saya ada pohon. Kalau fokusnya ke saya, berarti yang sekeliling itu jadi ngeblur. Gitu kan? Setuju ya? Kalau ada yang potret. Nah, kalau fokusnya di belakang, pasti yang saya ngeblur. Nah, maksud saya gini, kalau fokus kita Tuhan, maka di sekeliling kita ini, entah masalah, tekanan hidup dan sebagainya, itu akan menjadi bayang-bayang. Amin ya? Kalau fokusnya Tuhan, maka sekeliling kita ini akan menjadi bayang-bayang. Tapi kalau fokusnya mungkin sekeliling kita, masalah kita dan sebagainya, maka Tuhan itu akan menjadi bayang-bayang dalam kita. Elia, ini pelajaran. Kita harus fokusnya sama Tuhan, supaya apa yang kita alami, ya, beratkan kehidupan ini. Iya. Ingat, ada pujian berkata, ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Yang refnya, ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mukjizat
akan nyata, ku takkan berhenti percaya. Kita nggak pernah sendirian. Amin. Kalau tadi yang pertama kita merasa kelelahan, merasa sendiri. Yang ketiga terakhir adalah fokus kita salah. Kalau fokus kita Tuhan, maka masalah kehidupan kita, pergumulan hidup kita, semuanya akan menjadi bayang-bayang. Tapi kalau fokusnya kita masalah, maka Tuhan pun akan menjadi bayang-bayang dalam kehidupan kita. Saya percaya, ya, Elia fokus kepada Isabel. Elia lupa bahwa dia pernah mengalahkan nabi-nabi Baal, membuat mujizat. Ya, seringkali kita juga seperti Elia, kita lebih fokus kepada masalah, lupa akan pertolongan dan mujizat Tuhan. Berdoa biar kita tetap berharap pada Tuhan sampai mujizat dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan harus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah yang baik, Allah yang senantiasa menyertai kami kemanapun kami melangkah. Kami mau katakan, Tuhan, Engkau bersama dengan kami. Tuhan, Engkau memberkati langkah-langkah kami. Tuhan, Engkau memberkati ide-ide kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati apa yang kami usahakan. Terpujilah Allah yang baik, yang senantiasa memberkati kami, mencurahkan berkat yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih. Saat ini Tuhan, kami mau makan dan minum hidangan dengan Tuhan, roti dan anggur. Biarlah mengingatkan kami kembali bahwa karya-Mu sempurna dalam kehidupan manusia. Engkau menebus kami. Terpujilah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari yang terbesar dalam hidupku, pengorbananmu tidak selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan karya terbesar dalam hidupku. Pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. Yesus, Engkau bukan bumi. Yesus, Engkau bukan bumi. Dan ketika kami mengangkat roti ini, kami mengingatkan tubuh-Mu yang berpecah-pecah. Tuhan Yesus, kami mau introspeksi diri kami. Kami mau berdoa buat orang-orang yang mungkin menyakiti kami. Kami mau melepaskan kasih dan pengampunan Yesus kepada mereka. Tuhan Yesus, Tuhan ampuni, Tuhan ampuni, dan Tuhan ampuni kami. Yesus, terpujilah Tuhan Yesus. Terima kasih. Beginilah firman Tuhan. Sebab pada waktu malam waktu ia diserahkan dan mengambil roti, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan
kita angkat ini adalah ucapan syukur. Yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Diberkati Pak Frank, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih yang banyak. Pengumuman selanjutnya kemarin kita sudah membersihkan gedung yang sudah kita bayar. Kami mau kita sama-sama untuk saling mendoakan yang terbaik agar apa yang dibutuhkan yang mendesak seperti yang disampaikan hambanya tadi dapat terwujud, sehingga di bulan depan di Maret kita akan bisa menggunakan gedung tersebut. Jadi kita tetap saling support agar dapat terlaksana
Untuk yang saat ini yang perlu memang listrik sama air dulu yang paling utama. Tadi hambanya juga bilang sudah ada kursi 20. Puji Tuhan itu memang udah bisa nanti kita gunakan. Nanti yang lain bisa perlahan menyusul. Nah, untuk ibadah yang di minggu keempat nanti kita informasikan di grup. Paling itu aja. Nanti informasi-informasi yang kira-kira yang ada yang ketinggalan nanti kita informasikan di grup kita ya. Paling itu aja. Terima kasih telah memberkati. Ya, kita buat kesemuanya yang baik juga yang mau pertemuan silahkan ya bersama aja. Rencana-rencana yang kau bukakan untuk gereja yang dibuka Tuhan, gedungnya juga yang kami renovasi dana-dananya, segala sesuatu yang kami perlukan. Tuhan, kalau Engkau yang berkenan, matahari pun akan berkata iya, bulan pun akan berkata setuju, keadaan pun akan berkata iya. Lingkungan juga akan berkata, aku tidak menolak, karena Engkau Tuhan yang bekerja di dalam Engkau Allah yang luar biasa. Segala benteng-benteng penghalang akan hancur dengan sendirinya Tuhan. Sebab semua keadaan, waktu dan kesempatan akan bersepakat mengatakan ya, terjadi. Terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang memulai pekerjaan yang baik dan Tuhan meneruskannya sampai hari akhir. Kau mendapati kami setia semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam kasih kami memberkati seluruh hati JHS ini Tuhan Yesus. Baik yang hadir hari ini maupun yang tidak hadir Tuhan, kami percaya Tuhan perlindungan penuh atas umat dan pertumbuhan Tuhan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih pengenalan akan Engkau akan lebih lagi. Dalam berdoa juga bukan hanya umat Tuhan, generasi-generasi berikutnya Tuhan Yesus. Anak sekolah minggu di tempat ini, berkati hamba-hamba yang sudah melayani sekolah minggu, berkati yang melindungi atas mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk gembala pembina kami Pak Niko Tuhan, berkati kepada kami, berkati Pak Markus, melayani kami. Berkati Pak Tuhan Yesus, tempat ini yang melayani
curahkan berkat berlimpah-limpah dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan Roh Kudus akan menyertai menuntun, memberikan kami damai dan sejahtera mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kami menjemput kita di awan-awan yang permai dan kasih-Nya kekal selama-lamanya. Mari berkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin.